Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazilatul Mutamimah, SPDI dari kelompok 1 Angkatan 47 Latsar CPNS 2021 instansi pemerintah Kabupaten Blitar. Hari ini saya akan melakukan podcast dengan Ibu Hamidatul Husnah, SAG. Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah UPT SD Negeri Klemunan II Wulingi, Pemerintah Kabupaten Blitar. Tema podcast kali ini tentang nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki seorang PNS, yaitu aneka, serta tantangan, hambatan, dan resikonya. Langsung saja. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan mengenai tugas wawancara latsar saya. Sebelumnya mohon Ibu memperkenalkan diri dulu nggih. Nama saya Hamidatul Husnah. Alamat di Babatan RT 3 RW 7 Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar. Saya adalah kepala sekolah dari SD UPT SD Negeri Klemunan II. Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Klemunan II sudah berapa lama nggih, Bu? Sejak tanggal 29 Desember 27 Desember 2015. Sudah lama nggih, Bu, nggih. Sekitar berapa ya? Hampir 6 tahun. Oh, nggih. Bu, di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang nilai dasar yang wajib dimiliki seorang PNS dan mengenai tantangan, hambatan, dan resiko sebagai pemimpin di sekolah Ibu. Menurut saya yang wajib dimiliki, nilai dasar yang wajib dimiliki PNS itu yang paling penting 3. Yang satu adalah integritas. Integritas itu adalah ya mutu dari SDM itu sendiri, ASN itu sendiri. Ini kecenderungannya adalah pada sifat atau sikap. Dia harus punya prinsip. Ya, jadi ditekankan pada moralitas dalam dia menghadapi setiap tugas maupun dia dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga ataupun dengan masyarakat. Ya, jadi misalnya kejujurannya dalam bertugas, kemudian tanggung jawabnya, itulah integritas. Jadi ASN yang punya integritas tinggi dan mampu untuk menjaganya, tidak mudah tergoyah dengan iming-iming apa misalnya harta dan sebagainya supaya supaya memelencengkan tugasnya, itulah integritas seorang ASN. Terus yang kedua, itu kan masih satu ya. Yang kedua itu pelayanan. Melayani ASN harus punya rasa melayani kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya. Dan dalam pelayan ini harus rasa ikhlas. Tanpa ada dasar rasa ikhlas, seperti misalnya ASN seorang guru, tanpa rasa ikhlas, maka pengetahuan yang ditransfer kepada siswa atau mendidik kepada siswa itu tidak akan mengena. Jadi yang paling penting adalah ikhlas dari hati nurani dan tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lain, apalagi dalam hal strata sosialisasi sosial seorang siswa misalnya ya, kalau kita guru semacam itu. Nah, yang ketiga yaitu profesionalisme. Profesionalisme itu kita punya tanggung jawab apa yang diberikan, beban apa yang diberikan kepada kita, maka harus kita selesaikan dengan semaksimal mungkin. Harus punya target yang maksimal.
Jangan hanya syukur gini ae, sing penting jalan, jangan begitu. Tapi harus usaha yang paling terbaik, itulah yang profesionalisme sesuai tupoksi kita yang diberikan, sesuai tugas yang diberikan kepada kita itu. Saya kira itu yang paling penting. Sedangkan apa itu kesulitan apa ya? Biasanya gini, dalam kita satu sekolah misalnya ya, atau satu kantor lah misalnya ya, yang satu punya integritas yang tinggi, sedangkan yang lain itu bahkan misalnya kebanyakan integritasnya itu cuma rendah saja. Akhirnya kita merasa terpojokkan ya. Apa yang kita idekan atau apa yang kita, akhirnya hanya kita yang menjalankan. Lah itulah itu yang paling berat itu. Sehingga kadang-kadang bahkan dikucilkan hanya karena kita punya apa itu prinsip ya, semacam itu ya, kadang semacam itu. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang semacam itu kita harus lillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan adalah demi mencari ridha Allah. Jangan karena manusia atau karena atasan atau karena apa, tapi hanya satu, mencari ridha Allah. Sehingga dalam kita melangkah apapun, maka kita punya hati yang pas untuk melaksanakan. Sehingga tidak perlu takut kepada makhluk, yang kita takuti adalah Allah. Maka itulah yang akan berjalan dengan enak dalam hati maupun dalam perbuatan, dalam langkah-langkah kita. Saya kira itu. Wah, iya, terima kasih Ibu. Yaitu integritas itu sangat penting. Ya, sangat penting. Profesionalisme dalam melayani publik masyarakat juga sangat penting ya Bu ya. Betul. Ya, selanjutnya ini mengenai nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh seorang PNS, yaitu yang pertama akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ibu dalam menjabat sebagai kepala sekolah dan pimpinan di sekolah ini mungkin sudah mengalami banyak hal untuk memajukan dan mengelola sekolah ini. Iya. Masalah akuntabilitas ya. Segala sesuatu memang perlu adanya pencatatan administrasi yang lengkap. Seperti kita seorang guru dituntut untuk membuat administrasi yang lengkap. Nah, karena itu seharusnya ya, seorang ASN atau khususnya seorang guru yang kita hadapi ini, seharusnya tidak perlu ada penekanan dari Bapak Ibu kepala sekolah, tapi punya kesadaran sendiri, ini adalah kepentingan saya dalam melaksanakan tugas. Maka seharusnya kita lakukan dengan kesadaran sendiri, kita penuhi administrasi ataupun pencatatan apalah itu harus ada dengan kesadaran sendiri ya. Nah, selain itu dalam hal mereka Bapak Ibu guru yang diberikan tugas, misalnya diberikan tugas tentang bendahara atau tentang apa, maka pencatatan apapun itu sangat penting. Sebab satu-satunya bukti untuk melakukan suatu hal itu telah kita lakukan atau belum, dasarnya adalah dari akuntabilitas itu tadi ya, jadi pencatatan dan sebagainya itu tadi. Karena itu juga sangat penting, jangan mudah diremehkan ya. Kemudian yang apa tuh selanjutnya tadi Ya, akuntabilitas yaitu kewajiban setiap individu untuk memenuhi tanggung jawabnya ya Bu ya tadi ya, yang menjadi amanahnya. Jadi sebagai ibu, sebagai kepala sekolah, amanah ibu untuk menjadi terwujudnya nilai-nilai publik seperti memberikan tanggung jawab terhadap guru yang melakukan administrasi di sekolah, bagaimana menjalin kerjasama dan bersikap adil terhadap warga sekolah. Apakah ada tantangan, hambatan juga dan resikonya Bu? Alhamdulillah selama ini kepada Bapak Ibu guru yang telah kami berikan tugas, mereka bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun kita harus memberikan contoh. Sebagai sebagai atasan memang harus memberikan contoh. Kalau kita memberikan tugas ini, maka kita sendiri harus membenahi diri sendiri dulu.
Kalau tugas kita yang hubungannya dengan kita itu sudah kita laksanakan, maka akan memberikan tugas kepada yang lain itu akan mudah. Sehingga selama ini Bapak Ibu guru yang telah kami beri tugas itu, mereka senantiasa melaksanakan tugas dengan legowo, ya, karena bagaimanapun kita, yaitu tadi pemberian contoh adalah yang terpenting agar mereka juga menyadari bahwa ini adalah bagian dari tugas kita gitu. Nggih, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme kita sebagai warga negara yang baik yaitu bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam peranan kita sebagai ASN. Bagaimana nasionalisme yang ada di sekolah SDN Klemen 2 ini Ibu? Bagaimana tantangan, hambatan dan resikonya selama Ibu memimpin di sekolah ini? Ya, memang penerapan Pancasila sebagai dasar negara kita itu memang tidak hanya dikatakan di dalam ucapan, tapi harus diterapkan di dalam perbuatan, dalam hal tugas kita ataupun dalam hal berhubungan dengan lingkungan masyarakat, ya. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, maka bagaimana kita harus menerapkan keyakinan kepada anak didik kita itu agar dia menyadari hidupnya dia itu bukan ada dengan sendirinya, tapi ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, maka rasa akidah seperti itu harus kita tanamkan ke dalam hati anak-anak. Kemudian pembiasaan ya, yang hubungannya untuk menunjang ibadah itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran sehari-hari, ya. Setiap misalnya sebelum belajar harus berdoa, kemudian kita pantau dalam sikapnya. Kalau ada kesalahan itu harus langsung kita tegur, kita berikan contohnya, kita betulkan. Lah, hal-hal semacam ini adalah bagian dari penerapan Pancasila. Ya, diantaranya anak itu agar punya tanggung jawab, ya, agar punya rasa cinta kepada negara kita. Caranya bagaimana? Ya otomatis melaksanakan dasar-dasar 5 Pancasila tadi. Ya, kita tahu ada ada gotong royong, ya, kebiasaan, terus ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ada rasa memanusiakan orang lain. Nah, dengan bergaul dengan sesama teman itu kita berikan contohnya, ya lah, sehingga anak itu dengan sendirinya bisa tertanam di dalam hatinya. Oh ya, kalau aku nggak mau disakiti ya jangan menyakiti orang lain itu tadi. Kemudian dalam hal kerakyatan yang dipimpin tadi, ya dah, untuk sila keempat itu anak diberikan tanggung jawab. Nah, bagi mereka yang menjadi ketua misalnya, sikapnya harus bisa memberikan contoh kepada anak buahnya. Dia harus punya tanggung jawab apa yang telah ditugaskan kepada dirinya, semacam itu, ya. Itu dalam hal untuk menerapkan atau mengamalkan isi dari Pancasila. Saya kira itu bagian kecilnya. Ya Ibu, terus yang pertanyaan yang ketiga yaitu tentang mengenai etika publik. Ini sedikit gambaran tentang etika publik yang akan kita bahas Ibu. Kaitannya tentang absensi guru, kedisiplinan, pemberian cenderamata dari wali murid, pemanfaatan sumber daya publik seperti menggunakan fasilitas dari negara untuk kepentingan pribadi seperti motor atau mobil dinas dan sebagainya. Hal tersebut contoh-contoh sedikit mengenai konflik Ibu nggih. Bagaimana etika publik yang ada di sekolah ini, bagaimana tantangan, hambatan dan resikonya selama Ibu memimpin di sekolah ini? Kita memang harus membedakan, ya, mana itu alat atau sarana yang seharusnya itu untuk kepentingan dinas
dan sarana yang punya kita sendiri dan untuk kepentingan pribadi sendiri. Jangan sampai yang seharusnya itu untuk kepentingan umum, ya, kemudian kita pakai untuk kepentingan pribadi. Semuanya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, bagaimana Umar, Utsman ketika menjadi khalifah, ya dah. Bahkan lampu itu saja, ya, ketika ada tamu, kemudian ada ditanyakan, ya, kepentinganmu untuk apa, untuk pribadi atau untuk umum. Sehingga kalau untuk pribadi maka lampunya juga diganti yang milik pribadi. Sedangkan kalau untuk umum atau untuk kemasyarakatan maka pakai untuk fasilitas dari kantor atau dari pemerintahan. Nah, itulah hal yang semacam ini itu bisa terjadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah. Ya, kalau kita punya rasa senantiasa diawasi oleh Allah, insya Allah kita akan bisa membedakan dan memanfaatkan sesuai tupoksinya itu tadi, mana yang itu harus digunakan untuk dinas dan mana yang harus digunakan untuk pribadi. Saya kira itu yang paling penting adalah merasa diawasi oleh Allah. Itu. Berarti tidak boleh ya Bu ya untuk menggunakan barang-barang fasilitas milik pemerintah seperti itu, tidak boleh. Tidak ya? boleh apabila itu untuk keperluan pribadi, ya. Seharusnya kita bisa membedakan, karena bagaimanapun itu adalah ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oke Ibu. Untuk selanjutnya yang keempat adalah nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu. Bagaimana Ibu menerapkannya, keefektifan itu, efisien, inovasi, mutu dalam memajukan sekolah ini sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat? Bagaimana hambatan, tantangan, dan resikonya? Ya, untuk menjaga mutu, ya, maka kita harus menyadarkan kepada semua rekan-rekan, Bapak guru maupun kepala sekolah sendiri, ya, harus tahu mana yang menjadi tanggung jawabnya dan harus masing-masing harus punya komitmen untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah punya pedoman yang namanya standar tentang pelulusan atau standar tentang kita punya program, maka itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita minute waktunya dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu yang senantiasa kami ingatkan kepada Bapak Ibu guru, ya, agar senantiasa hasilnya itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan wali murid maupun di hadapan dinas. Itu. Ya Ibu, berarti itu komitmen mutu juga sangat penting. Bagaimana kita menerapkannya di sekolah sehingga semuanya dapat berjalan sesuai maksimal, nggih Bu. Iya, memang betul. Yang terakhir yaitu mengenai anti korupsi. Bagaimana Ibu menerapkan anti korupsi di sekolah ini? Apakah ada hambatan, tantangan, beserta resikonya? Untuk hal anti korupsi ini dengan cara setiap saat, ya, setiap paling tidak 1 bulan sekali kita harus melaporkan hasil dari apa yang telah kita berikan tugas kepada Bapak Ibu guru. Misalnya untuk yang bertugas BOS, bendahara BOS atau pemegang yang lain, itu senantiasa ada laporan, ada catatan yang tertulis, ya, sehingga kita bisa mengecek dengan secara berkala, ya. Nah, itu untuk salah satunya lah untuk langkah menghindari korupsi itu tadi. Nggih Ibu, berarti korupsi itu tidak boleh dilakukan karena sangat merugikan negara ya Bu ya. Betul sekali. Selain itu
juga kita punya Allah yang senantiasa mengawasi kan. Pertanggungjawaban di dunia itu sangat kecil, tapi di hadapan Allah itu yang paling berat. Iya Ibu. Ya, wawancara hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak sekali Ibu. Banyak sekali yang Ibu sampaikan sehingga sangat bermanfaat bagi kita. Apakah ada pesan-pesan bagi kami untuk ASN baru yang menerapkan prinsip aneka tersebut? Ya, pesan saya ketika panjenengan melangkah sebagai ASN, 3 hal tadi prinsipnya itu harus betul-betul tertancap dalam hati kita. Dan jangan lupa kita melangkah itu senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga apapun yang kita lakukan kita pertanggungjawaban di akhirat. Ya, dengan adanya rasa senantiasa pengawasan yang melekat dari Allah melalui malaikatnya, ya, maka kita akan melangkah dengan mudah, ya, dengan penuh tanggung jawab dan penuh integritas yang tinggi. Akhirnya menjadi ASN yang unggul. Itulah yang terjadi. Terima kasih Ibu atas pesan-pesannya. Semoga kami-kami yang calon ASN bisa menerapkan nilai-nilai aneka tersebut dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hamidatul selaku Kepala Sekolah UPTSD Negeri Klemunan II Wlingi atas waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai dasar ASN. Berikut tadi adalah podcast kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.